Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi nih tadi di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas tentang import Mas Bro ya. Jadi dulu kita pernah buat video tentang bisnis import ya. Dan kita akan buat video lagi sesuai dengan update pengalaman kita gitu Mas Bro. Ya, import untuk ngisi toko kita, toko bangunan ya. Oke, jadi kita akan share info 5 tips memilih bisnis barang yang mau diimport ya. Bagi Mas Bro importir pemula ya, biasanya kalau sekarang kan ada tuh di Facebook itu banyak banget jasa komunitas import, betul ya? Macem-macem, banyak banget, nggak hanya satu bro. Mungkin bagi Mas Bro tahunya cuma si kuning, tapi banyak banget di situ. Jadi Mas Bro bisa pilih untuk jasa komunitas impornya. Dan waktu seminar itu mereka cuma ngasih tahu, oh impor itu misalnya kulak segini, kulaknya segini, dijualnya segini, untungnya segini, gitu doang sih waktu seminar itu. Dan kebanyakan impor, komunitas impor waktu kita training atau seminar itu nggak ngasih tahu gimana sih cara milih produk yang bagus. Mereka hanya ngasih tahu, oh cara impornya begini, cara bayarnya begini, terus tips-tips cari supplier seperti ini gitu kan kebanyakan. Tapi kebanyakan kita importir baru itu bingung mau beli produk apa gitu loh, yang bingung kan seperti itu bro. Nah kita coba rinciin beberapa syarat atau beberapa tips bagi Mas Bro yang pengen impor barang. Oke, gabung untuk importasi gampang, tinggal gabung komunitas, Mas Bro bayar, barang datang, gampang. Yang jadi masalah adalah gimana pilih produknya biar produknya itu laris kan gitu, biar laku. Kita beli produk kalau nggak laku kan buat apaan kan gitu. Oke, yang pertama itu Mas Bro, kalau saran kita itu beli, kalau misalnya Mas Bro itu niat mau jadi importir, terus pengen punya brand, bener nggak? Kalau kita impor kan pengen punya brand sendiri tuh. Jadi merek impor dari Cina, ya terus kita di sini ngasih label kan gitu, jadi punya brand sendiri. Itu pilih produk yang continuous Mas Bro. Sebisa mungkin pilih produk yang continuous, karena kalau Mas Bro itu pilih produk yang continuous itu cukup beberapa produk aja yang Mas Bro impor. Padahal cuma satu produk yang diimpor tapi jalan terus menerus bro. Contoh misalnya nih, ada nih pengalaman kita dulu waktu itu kita pernah mau import garam Himalaya ya. Contohnya garam Himalaya aja. Garam Himalaya itu kan dipakainya continuous tuh, namanya dimakan. Dari Cina itu datang dari Cina, tapi kan datangnya minimal itu 1 ton. Itu minimal loh, 1 ton itu. Kalau misalnya udah jalan sih 10 ton 1 kontainer sih berani di garam Himalaya ya. Jadi di sini tinggal di sana tuh ada beberapa pilihan ya. Garam Himalaya tuh yang kasar, sedang, serbuk, ada yang kayak bubuk gitu. Tinggal pilih. Biasanya yang lebih lembut lebih mahal. Nah, disesuaikan nih bro. Jadi nyampe sini di labeling ya. Labelnya beda garam Himalaya apa. Kasih kemasan yang bagus. Jadi kalau misalnya Mas Bro ini udah jalan jadi importir, terus Mas Bro store ke agen-agen, atau Mas Bro jual di marketplace, atau store di, kan ada tuh di marketplace tuh ada seller yang memang dia ngejual barang, bukan barang dia sendiri. Jadi kita store ke dia, mereka yang jualin, itu bisa jalan. Satu produk pun Mas Bro udah bisa jalan loh. Satu produk pun. Ini cuman jadi importir garam Himalaya pun insya Allah udah punya duit banyak gitu bro. Oke, itu tips yang pertama. Sebisa mungkin pilih produk yang continuous pakainya ya, yang dipakai terus. Terus yang kedua bro, ya, yang kedua itu impor barang yang masih sedikit saingannya. Gimana cara lihatnya? Cara lihatnya Mas Bro bisa lihat di marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Itu lihat tuh, misalnya Mas Bro pengen import barang A. Nah, Mas Bro cari tuh di marketplace Indonesia, udah berapa seller yang jual. Itu wajib seperti itu ya, keren. Wajib. Dan mereka jual berapa. Terus Mas Bro tanya ke supplier, banding supplier di Cina. Oh udah dapet nih misalnya. Terus kalau misalnya udah dihitung-hitung dari biaya forwardernya, terus biaya dari sini, dari Tanjung Priok ke rumah, ongkosnya berapa, terus mereka jual berapa, Mas Bro dapat untung berapa, masuk nggak? Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya masih masuk, gue masih bisa. Kalau misalnya gue order misalnya 1000 piece, nah gue bisa jual lebih murah dari dia. Nah itu order bro, order ya. Jadi kalau misalnya saingannya nggak terlalu banyak, tapi kalau udah banyak banget, wah mending cari
apa namanya produk yang lain. Karena apa? Kalau misalnya udah banyak banget saingannya bro, banyak banget saingannya, itu mereka saling banting harga loh, sesama importer gitu loh. Wih, si dia jual 5.000, wah gue jual 4.900. Terus wih, si satu lagi produknya sama tuh. Jadi kalau produk nggak unik gitu, barangnya sama, ngejualnya saling tabrak. Jadi jangan sampai kalau Mas Bro itu pemula itu jangan sampai impor barang yang seperti itu. Namanya itu apa ya, barang konvensional. Jadi bukan barang bermerek. Kalau tadi kan impor garam Himalaya, datang kemasin pakai merek sendiri jedet. Misalnya garam Himalaya Fajar misalnya. Kan orang lain nggak ada tuh, cuman satu doang. Jadi orang anggap walaupun dia jual garam Himalaya tetap beda kan gitu. Ini merek Fajar, ini merek Siska, beda gitu. Tetap beda gitu. Walaupun kita harganya lebih mahal sih nggak masalah karena dianggapnya itu beda kualitasnya seperti. Tapi kalau misalnya barang-barang yang sama, misalnya kayak keran ya, keran yang capnya sama itu wah berat bro. Saling tabrak-tabrakan harga. Pusing sendiri. Kalau pemula yang modalnya dikit pasti remuk di situ. Oke, terus yang ketiga ya, yang ketiga itu pastikan import itu dengan keunikan ya. Tadi ya, garam itu termasuk. Jadi kalau Mas Bro itu importir pemula itu cari sebisa mungkin cari supplier itu yang bisa ngecap harga. Kok ngecap harga? Ngecap merek. Misal Mas Bro impor ini nih, kacamata seperti ini, kacamata mainan kan, kacamata apa namanya? Bukan kacamata minus atau silinder, kacamata biasa gitu. Nah, Mas Bro sebisa mungkin cari supply dari Cina biar kita nggak pusing ya dari sini, yang langsung dicap. Misalnya merek apa gitu di sini. Jadi walaupun teman kita order datang barang yang sama, ya barang yang sama, itu otomatis Mas Bro udah beda karena capnya beda. Padahal sama produknya, cuman dari pabriknya Mas Bro minta cap sendiri gitu loh. Ada teman kita yang import namanya sabun garam Himalaya. Ya, seperti itu. Dari sana itu udah dikasih box. Jadi udah bentuk sabun terus ada mereknya gitu, bro. Ada mereknya dari sana. Jadi kalau misalnya ada yang lain jual garam Himalaya yang curah, ya harganya misalnya dijual 5.000, temen kita bisa jual 10.000. Padahal produknya yakin sama. Cuman mereka memang udah kasih biaya pack 1.000 ya. Biaya pack ya 1.000, nggak masalah sih, dengan keunikan beda. Jadi pastikan seperti itu, cari supplier yang mau bikin seperti itu. Ada kok, cannya aja di Alibaba atau di 1688 tanya, ada yang seperti itu. Ada supplier yang bisa ngasih seperti itu. Oke, yang keempat itu pilih produk yang berkualitas. Tentu ya, jadi kalau misalnya Mas Bro impor tuh pilih produk yang terbaik. Jadi yang di sini intinya itu saling membandingkan. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu cari di Alibaba, waktu itu kita impor cari di Alibaba ya, itu kita nyari satu produk, itu kita membandingin banyak banget supplier, mungkin belasan. Tak tanyain gitu, detail gitu loh, sebelum impor tuh detail gitu nanya. Jangan langsung, oh ini bagus nih, sellernya enak, jual di situ, jangan. Bandingin dulu, terus produknya gimana. Kalau bisa mungkin minta tester ya. Beli jangan minta beli. Jadi kalau ada apa importir yang bilang itu, wah udah diimportir itu modalnya nggak banyak, impor satu pun bisa ya. Iya, beli tester. Impor satu tester buat apa gitu? Impor satu buat tester doang, bos. Jadi ada bilang importir bisa order satuan doang, itu namanya bukan importir, tapi jajan. Satu buat apa kalau nggak buat tester gitu. Jadi kalau misalnya di importer kan maunya dapat untung. Kalau kita beli satu ya rugi ongkos kirimnya, bro. Jadi tetap harus seperti itu ya, beli yang terbaik. Walaupun jadi intinya itu bandingin lah antara supplier. Jadi nggak langsung beli sama satu. Yang membeli dengan perbandingan. Jadi kalau di importer itu jangan kita baru ngomong 1-2 supplier langsung menentukan, jangan. Kita butuh waktu lama nggak apa-apa, bro, buat nanya-nanya. Cari supplier yang fast respon ya, fast respon. Kalau di situ ada namanya itu apa ya, respon rate. Nah, respon rate kalau di Alibaba itu ada respon rate di atas 90% lah, bagus. Jadi
Yang jawabnya tuh cepet, kita nanya, jawab cepet, pakai bahasa Inggris lah, nggak apa-apa. Nanya gitu ya, cepet, terus bandingin beberapa supplier ya, terus bandingin, terus yang termurah, yang responnya paling cepet, terus yang barangnya paling bagus, itu yang diimpor tuh, langsung aja impor ya. Terus habis ini, dari sini kita labelin, kita jual di marketplace, kalau nggak kita suruh jualin teman-teman kita yang punya marketplace, kita store-storein, suruh jualin. Seperti itu sih bro, jadi importir ya. Tips-tipsnya, semoga Indonesia itu banyak banget pengusaha-pengusaha muda baru yang sukses gitu dalam, jadi golongan menengah itu semakin banyak gitu. Jangan sampai apa namanya, orang yang enak itu cuman yang di atas sedikit ya. Jadi kita harus merata gitu biar enak gitu. Semuanya enak, seneng banget ya. Oke, mungkin sekarang kemas dari kita. Nanti kalau misalnya Mas Bro sukses jadi importir, jangan lupa bangun rumah, beli di toko material kita. Oke, sampai ketemu di video